Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bab 3 yaitu dengan materi matriks. Di sini ada konsep matriks dengan contoh soal sehari-hari, yaitu Indonesia mendapat kepercayaan untuk menggelar Piala Dunia yang ke-20 edisi ke-23. Berikut nilai tim-tim di grup D dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian tinggal kalian perhatikan tabelnya. Di sini ada negara, menang, seri, kalah, dan nilainya. Negara Ukraina, Amerika, Nigeria, Qatar dengan kemenangannya di sini angkanya, kemudian seri, kalah, dan nilainya. Dari angka-angka berikut dapat kita buat sebuah matriks. Bisa dilihat, jadi perubahannya seperti ini. Jika kita rubah 2107 sesuai dengan urutannya 2107, 2016, 1114, 0030. Jadi tinggal kalian pindahkan dari tabel yang sudah ada ke dalam bentuk matriks tanpa mengubah satu angka pun atau tanpa harus ditukar. Karena jika ada yang dirubah, maka makna bilangan pada matriks akan berbeda dengan bilangan pada tabel. Nah, selain tabel seperti ini, dapat juga kalian menggunakan tabel seperti tabel penjualan, tabel nilai, atau tabel daftar harga, dan lain-lain. Masih banyak contoh lainnya, dan ini adalah salah satunya. Kita lanjut ke pengertian notasi dan ordo matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut kolom dan baris. Susunan dalam matriks biasanya membentuk persegi atau persegi panjang. Bilangan-bilangan anggota matriks diletakkan dalam tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Nah, ini ciri-cirinya ya matriks seperti ini. Contoh, di sini ada matriks A. Dia bisa dilihat persegi atau persegi panjang. Kalau persegi itu mempunyai sisi yang sama. Bisa dilihat ya, yang matriks A ini mempunyai ke samping 2, ke bawah 2. Berarti dia sisinya sama. Nah, ini yang dikatakan dengan bentuk persegi. Kemudian yang matriks B bisa dilihat dia mempunyai ke samping berarti panjangnya yaitu 3 dan ke bawahnya berarti menjadi lebarnya. Kalau persegi panjang 2 berarti panjang kali lebarnya itu berarti tidak mempunyai sisi yang sama, berarti dia merupakan persegi panjang. Bisa dilihat matriks A mempunyai 4 anggota. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 anggota yang diletakkan dalam 2 baris dan 2 kolom. Nah, yang mana yang baris? Ini yang dikatakan baris. Nanti ke sini ya, samping ini baris, 1 baris. Kemudian ini yang kedua. Untuk yang kolomnya, berarti yang ini kolomnya 2 ke 5, berarti ke bawah. Kemudian dari -1 ke 6 juga itu dikatakan kolom. Jadi baris dan kolomnya terdiri dari 2, masing-masing 2. Untuk yang matriks B bisa dilihat barisnya berarti dari sini ya, dari -5, 0, 2, kemudian 1, 2, 9. Berarti barisnya ada 2, kolomnya bisa dilihat -5, 1, 02, 29. Itu akan menjadi kolomnya. Jadi matriks A itu berordo 2 kali 2, B 2 kali 3. Yang harus kalian ingat adalah ordo itu baris dikali kolom. Jadi baris dulu, sini baris, kolom. Jadi sini beda ya, barisnya 2 bisa dilihat 1, 2, kolomnya ada 3, 1, 2, 3, atau biasa dirumuskan dengan M dikali N. Anggota matriks disebut juga elemen matriks. Elemen matriks dinyatakan dengan huruf kecil berindeks. Misalkan matriks A berordo M kali N dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai M, dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Anggota matriks A dapat dinotasikan dengan A sama dengan AIJ. Matriks A dituliskan sebagai berikut. A sama dengan, di sini ada A11, A12 sampai seterusnya. Jadi maksudnya adalah di sini dengan keterangan dibaca A11 artinya
di sini adalah elemen baris ke-1 kolom ke-1. Berarti kalau yang ini A12 berarti A12 ya dibacanya adalah elemen baris ke-1 kolom kedua. Jadi di sini masih baris ke-1, jadi depannya 1 semua. Kemudian kalau pindah ke bawah dia sudah ganti ke baris kedua, tapi kolomnya tetap masih di kolom ke-1. Jadi di sini dibacanya adalah A21 berarti elemen baris kedua kolom ke-1. Misalnya di sini ada A23 berarti dibacanya yang di sini sampai sini misalnya ada A23 yaitu elemen baris kedua kolom ketiga. Kalau di sini AMN berarti A elemen baris ke M kolom ke N. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah jenis matriks. Di sini jenis matriks yang pertama, jadi ada dua. Yang pertama yang kita bahas adalah matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Di sini bagiannya pun terbagi menjadi 4. Yang pertama yang akan kita bahas adalah matriks baris. Adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Ordo matriks yang terdiri atas satu baris dan n kolom adalah 1 kali n. Kenapa 1 kali n? Karena di sini ketentuannya barisnya hanya boleh 1 dan n-nya kolomnya bebas. Contoh, matriks B sama dengan 3, 1, 7, 0. Sudah memenuhi ya. Barisnya hanya 1 dan kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi, matriks B adalah matriks baris yang berordo 1 dikali 4. Kalaupun kalian mau menambahkan di belakang 0 ada angka 5 misalnya, berarti bertambah 1 ya. Jadi ordonya 1 dikali 5. Selanjutnya, yang kedua adalah matriks kolom. Adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Jadi ini kebalikannya. Ordo matriks yang terdiri atas M baris dan satu kolom adalah M dikali 1. Jadi di sini contoh matriks C 4, 3, 8. Jadi sudah terlihat dia hanya mempunyai satu kolom dan barisnya ada 1, 2, 3. Matriks B adalah matriks kolom yang berordo 3 dikali 1. Jadi ketentuannya hanya 1. Jadi dia nanti akan panjangnya ke bawah. Kalaupun kalian mau menambahkan, misalnya setelah 8 ada angka 0, 4, 3, 8, 0. Jadi ordonya menjadi 4 dikali 1. Jadi tetap hanya 1. Yang ketiga adalah matriks persegi panjang. Adalah matriks yang banyak barisnya, tidak sama dengan banyak kolomnya. Matriks seperti ini dapat ditulis sebagai matriks berordo M dikali N. Dengan contoh matriks D sama dengan 1, 2, 3, 2, 1, 1. Matriks D adalah matriks berordo 2 dikali 3. Kenapa 2 kali 3? Karena di sini barisnya hanya ada 2. Barisnya ini. Kemudian kolomnya ada 1, 2, 3. Kenapa persegi panjang? Kalian bisa lihat juga ya ordonya di sini. Persegi panjang itu kan rumusnya panjang kali lebar, mempunyai nilai yang berbeda ya. Misalnya sini panjangnya dari 2, 1, 1 itu sebagai panjangnya. Berarti kemudian lebarnya dari sini 3, 1, 2. Udah beda ya panjang kali lebarnya. Jadi sudah memenuhi sebagai matriks persegi panjang. Yang keempat adalah matriks persegi. Adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom sama. Matriks persegi berordo n kali n, berarti sisinya sama. Sering disebut dengan matriks persegi berordo n. Dalam matriks persegi, elemen-elemen yang terletak pada garis hubung antara garis elemen A11 dan AMN disebut dengan elemen diagonal utama. Sedangkan elemen-elemen yang terletak pada garis hubung antara elemen A1N dan AN1 disebut diagonal samping. Contoh, matriks E. Sini ada diagonal utama dan diagonal samping. Untuk diagonal utama diketahui dari
A11, yaitu A baris ke-1 dan kolom ke-1, berarti dimulai dari sini sampai AMN, berarti sampai sini. Untuk menentukan diagonal samping itu dimulai dari A1N sampai AN1. Berarti dari sini ke sini ya. Matriks E adalah matriks berordo 3x3, berarti sudah memenuhi dia sebagai matriks persegi. Elemen-elemen diagonal utama matriks E di atas adalah 2, 1, 4 sebagai diagonal utama. Hasil penjumlahan elemen-elemen diagonal utama disebut res. Dan elemen-elemen diagonal samping pada matriks E adalah 1, 1, dan 3. Jadi kalau untuk matriks persegi di sini kebetulan 3x3. Kalau kalian mau yang lain juga bisa, misalnya ordonya 4x4, 5x5, 6x6. Yang penting dia n kali n, berarti harus sama. Selanjutnya, jenis matriks yang kedua adalah matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Sini dia juga terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah matriks 0, adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contoh, sini matriks O dengan ordo 3 dikali 3. Semua elemennya bernilai 0. Kemudian ada matriks O dengan ordo 2 kali 3, baris 2 dan kolom 3, semua elemennya bernilai 0. Yang kedua, matriks diagonal atau D adalah suatu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0, tetapi semua elemen yang lain bernilai 0. Contohnya di sini, matriks D sama dengan 200070005. Di sini ada 3 matriks tidak bernilai 0, tetapi semua elemen yang lain bernilai 0. Ini matriks persegi ya. Kemudian yang kedua juga sama, 3, 0, 0. Boleh yang di dalamnya sini 0, tapi sisanya juga 0 elemen yang lainnya. Oke, jadi kenapa di sini bisa 3, 0, 0? Tadi dengan pernyataannya bahwa diagonal utama tidak semuanya bernilai 0. Jadi dia sebagai diagonal utama boleh ada nolnya, tapi tidak semuanya 0. Nah, kenapa di sini miring? Karena yang kalian ingat, coba kalian ingat, pada persegi diagonal itu bentuknya miring ya di sini. Jadi udah cukup jelas. Yang ketiga, matriks identitas atau I adalah suatu matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utama sama dengan 1 dan elemen-elemen yang lain sama dengan 0. Oke. Contohnya matriks I sama dengan di sini diagonal utamanya elemen-elemennya di sini 1 1 1. Kemudian yang kedua di sini ada matriks I sama dengan 1 1, sisanya 0. Jadi ini ordonya 3x3, 2x2. Boleh juga dibuat misalnya 4x4 atau 5x5. Yang keempat adalah matriks segitiga, adalah matriks persegi berordo n kali n dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama, semuanya 0. Matriks segitiga terdiri atas matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Nah, yang pertama di sini ada matriks segitiga bawah atau L adalah suatu matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama adalah 0. Contoh, matriks L sama dengan di sini angkanya 1 3 2 4 5 6. Di sini dia sebagai matriks ya sebagai diagonal utama yang segitiganya, segitiga bawah ya. Berarti segitiganya ada di bawah sini. Kemudian sisanya adalah 0. Kemudian di sini ada matriks persegi juga. Dia ordonya nih yang contohnya 4x4.
segitiganya dimulai dari atas, mengerucut ya 1, 2, 3, sampai 4, berarti gini ya. Dan sisanya elemennya adalah 0. Selanjutnya, matriks segitiga atas atau U adalah suatu matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Jadi ini kebalikannya. Nah, di sini buat segitiganya berarti dari atas, dari matriks U, berarti dari atas full semua 3, mengerucut ke bawah 2, dan sampai ke bawah 1. Sisa elemennya adalah 0. Jadilah matriks segitiga dengan ordo 3 kali 3. Kemudian untuk matriks U di sini ordonya 4 kali 4. Karena dia matriks segitiga atas, berarti dimulai dari atas segitiganya. Jadi dari sini full 1 2 3 4, ke bawah 3, ke bawah lagi 2, dan sampai bawah akhir adalah 1. Sisanya dia adalah 0.